Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman petani porang, calon petani porang. Berikut ini saya sampaikan update tanaman polybag saya, semaian polybag saya yang dari katak kecil. Dari sekian banyak katak, bibit katak kecil itu numbuhnya tidak bersama. Ada yang lama numbuhnya, ada yang cepat. Ini review. Ini yang numbuhnya telat dari katak kecil, sementara yang numbuhnya cepat pun udah besar, udah mulai segini, bahkan ada mulai numbuh tunas yang kedua. Ini karena apa ya, numbuhnya lambat lah pokoknya. Ini harusnya udah saatnya dipindah, tapi kami belum sempat pindah. Jadi untuk sahabat calon petani porang, biarpun bibit katak kecil, kalau selama itu dorman, benar-benar dorman, pasti numbuh. Cuma butuh waktunya tidak sama, ada yang lama, ada yang cepet, ada yang 2 minggu pun numbuh, ada yang sebulan, ada yang 1,5 bulan juga baru numbuh. Ini buktinya. Ini yang tumbuhnya agak telat, tapi pasti numbuh. Sementara yang udah duluan udah besar. Jadi untuk bibit kecil, biar istilahnya untuk meminimalisir kegagalan semai, saya sarankan semai dulu pakai polybag yang kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti setelah numbuh kayak ini, langsung kita pindah ke polybag yang lebih besar, atau kita pindah langsung ke lahan kalau lahannya udah siap dan hujan pun udah mau turun. Kemungkinan gagal semai bisa diminimalisir. Ini buktinya katak saya yang dari katak kecil-kecil semua. Sekian banyak ini, rata-rata dari katak yang sekilo isi 400-an butir dari sekian banyak ini. Dan yang perlu diperhatikan, yang perlu digarisbawahi dan harus diperhatikan adalah media tanam yang ada di polybag itu sendiri. Jangan sekali-kali pakai media yang belum masak, terutama pupuk kandang atau pupuk kompos yang belum masak jangan dipakai, bahaya, karena di situ masih ada proses fermentasi. Sementara proses fermentasi ada mengeluarkan gas. Kalau ada benihnya ataupun bibit kataknya ataupun tanamannya pasti akan busuk. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan karena benihnya yang disalahkan karena gagal semai. Kebanyakan secara umum pada menyalahkan benih katak yang enggak bagus, benih katak yang padahal enggak. Padahal yang cukup dominan adalah media semai yang sudah masak. Media semai belum masak dipakai, kita langsung pakai tanam, dipastikan busuk karena ada proses fermentasi di situ. Saya sarankan mendingan beli pupuk yang udah jadi, yang udah difermentasi di pabrikan, kita campur media tanah kita, itu lebih aman dan insya Allah pasti hidup. Ini adalah bukti bahwa bibit katak mau besar maupun kecil, insya Allah asal itu benar-benar dorman, hidup sehat walafiat. Nah, terutama untuk bagi pemula, karena kan kalau beli bibit yang udah besar perlu modal yang besar. Kalau modal yang udah besar, udah cukup punya modal banyak, ya saya sarankan mendingan langsung beli umbi katak, umbi porang yang mungkin sekilo isi sekitar 20-an butir, langsung tanam ke ladang dengan perawatan yang maksimal, langsung panen, bisa langsung panen. Nah, kalau katak dari kecil ini target pertama kita hanya manen untuk perbanyakan katak dulu. Target pertama, target satu musim pertama itu hanya perbanyakan untuk memperbanyakan bibit katak kita sendiri untuk pengembangan berikutnya. Lalu kita nanti kan udah punya umbi juga, biarpun masih kecil, mungkin beratnya pun entah sekilo 10 biji atau sekilo 5 biji, kita belum tahu. Nanti bisa kita update setelah ini bisa dipanen berikutnya.
Demikian update Mas Joko Porang Polybag. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, komen, dan share. Apabila ada yang ingin ditanyakan untuk diskusikan bersama-sama, silakan tulis di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.